Sebelum kalian nonton, jangan lupa untuk kasih like, komen, dan subscribe ya. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita kematian. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah Pak Plecit yang beralamat di Desa Sukatoro, RT Ganol RW Mapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berangkat melayat gak bro? Enggak, aku juga tidak. Ya, sama. Pada hari itu Pak Plecit meninggal dunia. Namun banyak sekali warga desa yang enggan untuk melayat atau takziah ke rumahnya. Itu semua terjadi dikarenakan semasa hidupnya Pak Plecit adalah seorang rentenir dan lintah darat yang bukannya banyak membantu, tapi banyak sekali merugikan warga desa dengan bunga tagihan yang selangit. Wah, alhamdulillah kamu juga melayat, Pel. Iya Bu, ya fardu kifayah lah. Bukannya dulu kamu juga pernah minjam ke Pak Plecit ya, Pel? Iya Bu, tapi alhamdulillah sudah lunas hutangku. Monggo Mas. Wah, makasih Pak. Monggo Mas dinikmati. Sikat Bu. Bu, lagi lihat apaan sih Bu? Aku merasakan ada sesuatu yang aneh dengan tumpukan kardus yang ada di pojok ruangan itu, Pel. Coba kamu tanya kepada keluarga almarhum, apakah boleh membawa tumpukan kardus itu? Bolehkah saya membawa tumpukan kardus ini, Mas? Sebenarnya almarhum berwasiat agar kardus-kardus itu dikubur, tapi kalau Masnya mau, bawa saja kardusnya, Mas. Mungkin itu berguna buat Mas. Wah, terima kasih Pak. Dan beberapa saat kemudian pada akhirnya rombongan pengantar jenazah pun berangkat untuk mengantarkan jenazah Pak Plecit untuk dikuburkan di tanah pekuburan di Desa Sukatoro. Beberapa minggu sepeninggal dari Pak Plecit, kondisi Desa Sukatoro benar-benar mencekam.
terjadi teror yang dilakukan oleh sosok pocong merah, yang mana teror tersebut benar-benar sangat mengganggu ketenteraman warga desa Sukatoro. Bro, kira-kira kalau kamu berpapasan dengan hantu pocong merah itu, kamu takut apa enggak? Wah, julukanku kan kanker bit jagoan. Demit orang dulit, setan ora doyan. Makaryo. Bro, aku kebelet pipis sih. Aku pipis di sungai sebelah ya. Oke bro, awas ya bro. Kamu nanti digangguin sama hantu pocong merah. Alah, sorry ya. Kalau aku sih nggak takut, paling kamu yang penakut. Tapi kok ya merinding juga ya. Aduh, semoga aman ini. Sialan. Aduh, rasanya sudah di ujung tanduk ini. Aduh, kepengin piece of the church di sini aja lah. Sepertinya aman di sini. Kayaknya nggak ada apa-apa deh. Iyalah, pipis di sini aja. Aduh, rasanya enak tenan. Aduh, banyak juga ini ya. Ya sudahlah. Kita selesaikan di sini saja. Wah, akhirnya alhamdulillah nggak jadi kencing batu. Apaan dia? Kayak ada sesuatu gitu. Di sini nggak ada. Aduh. Suara apa ya? Aduh. Aku malah merinding kayak gini. Apa ya? Pocong merah. Tuh, lama banget sih nih orang. Kencing kok sampai setengah jaman kayak gini. Apaan sih itu? Elah, kok nggak ada apa-apa? Nggak ada apa-apa ternyata. Bikin was-was aja anjing. Aku kok ya malah kebelet pipis pisan ini. Wah, ternyata kamu di situ ya. Wah, kencing kok lama banget. Ayo wis, lomba kencing sama aku wis, balapan ayo. Ternyata kamu menungguku toh dari tadi. Gak bilang-bilang, aku lo juga ada HP ini. Aduh, malah jadi kencing berjamaah ini ceritanya. Aneh. Aku sudah selesai nih. Anyway, by the way, Baswe, kamu kok lama banget sih kencingnya, bro? Loh, kok nggak ada siapa-siapa? Bro, mas bro? Loh, bro sampai jagoan? Bro, mas bro, di mana kamu? Lah,
Kayak ada suara ya. Suara siapa itu? Jangan bercanda. Cepat tunjukkan siapa kamu. Siapa sih? Ini kan pocong. Tolong, ada pocong. Tolong, lontong. Tolong, lontong. Astagfirullahaladzim, itu kan Kang Garbi dan Kang Kenzo. Ya Allah, kenapa mereka itu? Astagfirullahaladzim, ternyata Kang Garbi dan Kang Kenzo. Amit-amit, ternyata mereka berdua homo. Kang Garbi dan Kang Kenzo, mohon tolong mama, papa, ada homo, ada homo. Sungguh ekstrim perbuatan pocong merah itu. Kang Garbi dan Mas Kenzo tidak hanya dibuat pingsan, tapi mereka menerima kenyataan pahit. Sejak saat itu, mereka dituduh sebagai homo. Dan beberapa malam selanjutnya, di sebuah daerah pinggiran kota, jauh dari desa Sukatoro, di sebuah gang sempit. Ayo, ayo. Aku pasti menang ini. Aduh, kartuku jelek Alah, lagi. aku menang ini. Aduh, Pasti asem selain tenan dapat iki. ini jackpot. Aduh, kalah terus aku. Ini taruhan terakhirku. Sampai pentilku loro iki. Aduh. Wayai. Aduh, gagal jackpot. Kalah lagi. Nah, akhirnya aku menang lagi. Kalian kalah lagi. Pulang. Lalu kemana ini? Terus ini ya. Pulang dulu. Asem. Aduh. Kalah. Berhenti aku. Berhenti. Lah, kok dilepas? Sudah nih. Sudah. Ya, nyerah. Ya sudahlah, aku pulang dulu, bro. Habis duitnya. Kalah terus. Mas gitu duitnya. Spend. Apa ya? Suara siapa sih itu? Siapa ya? Suara siapa ya? Ada hantu pocong. Ada hantu pocong. Ampun, Cong. Ampun. Mau pergi kemana kamu, Mariono? Kurang ajar. Apa ini? Aduh. Aduh. Dolatan. Pada malam hari itu, pada akhirnya Mbah Yono menghembuskan nafas terakhirnya.
dia meninggal di TKP. Yah, Mbah Yono menambah daftar dari korban pocong merah yang meneror desa Sukatoro. Hanya selang beberapa minggu saja setelah kematian Pak Plecit, banyak sekali warga desa Sukatoro yang kemudian meninggal secara misterius. Bahkan sehari sampai 3 kali, ya kayak karnaval gitu ya. Tidak semua korban seberuntung Mas Kinzo ataupun seperti Mas Karbit yang hanya mengalami gangguan mental dan kejiwaan. Banyak warga desa Sukatoro yang tiba-tiba meninggal entah karena kecelakaan atau tiba-tiba sakit alias sakit mendadak kayak gitu. Yah, apakah memang benar ada kaitan antara pocong merah yang meneror warga dengan kematian Pak Plecit? Hal tersebut masih menjadi misteri dan tentu saja hal itu menjadi buah bibir warga desa Sukatoro. Ada apa sih, Pel? Kok ngajak aku ke WTS? Oh, ada sesuatu yang penting, Bu. Ya, habis ini akan kuberitahu kamu. Oke, kita ngopi dulu di sini, Bu. Mau beli apa, Mas? Pak. Mau beli kopi 2, Pak. Yang mantap ya. Wah, oke. Manis apa enggak, Mas, kopinya? Yo nggak tahu, kok tanya saya? Maksudku dikasih gula apa tidak? Ya iyalah, dikasih dong, Pak. Jangan khawatir, kopi racikanku pasti enak. Alasannya? Karena aku lulusan sarjana teknologi perkopian. Masa sih? Mana buktinya? Baiklah, akan kutunjukkan ijazahku. Ini dia ijazahku. Ada ternyata. Wah, mantap guys. Bapak ini tidak ruwet. Patut dicontoh nih. Bapak ini bisa menunjukkan ijazahnya hanya dalam waktu beberapa detik saja. Monggo Mas, silakan dinikmati kopinya. Kopi yang nasgitel, panas, legi, kental. Oh iya Pak, makasih Pak. Makasih Pak, makasih. Jadi gini Bu, aku mau bertanya terkait dengan surat hutang yang ada di dalam kardus ini. Loh, bukannya ini kotak kardus yang mencurigakan yang ada di rumah Pak Plecit beberapa minggu yang lalu ya? Ya, betul sekali. Dan setelah ku periksa ternyata ini adalah surat hutang, Bu. Coba aku lihat dulu sebentar, Pel. Aku sudah memeriksanya berkali-kali dan semua korban pocong merah itu semuanya terkait dengan surat hutang dari Pak Plecit ini. Gini Pel, aku malah menemukan sesuatu yang menurutku sangat penting nih. Apaan tuh Bu? Coba lihat ini, menurutku cap telapak tangan darah ini sangat mencurigakan. Maksudnya mencurigakan gimana tuh? Ini semacam kontrak mati Pel. Walaupun yang bersangkutan sudah melunasi hutangnya, tapi kalau dia tidak melunasi bunga 50% yang dibebankan, dia masih terikat dengan kontrak ini. Tapi menurutku walaupun bunga 50% sudah dibayar, belum tentu hantu pocong merah itu tidak menyerang mereka. Aku sangat paham dengan pemikiran licik Pak Plecit.
Jadi mulai detik ini hutangku lunas ya, Pak. Tunggu sebentar. Kamu perlu tahu, kamu juga harus melunasi 50% bunga sesuai apa yang ada di kontrak ini. Lantas jika aku berhasil melunasi 50% bunga dari hutang itu, apakah urusanku denganmu selesai? Ya, kalau itu pertanyaanmu, maka jawabannya adalah ya nggak tahu. Kok tanya saya? Ya, itulah jawaban yang kudapatkan. Jawaban yang paling dancui se-Indonesia Raya. Itulah kenapa aku bilang kalau aku tidak percaya dengan apapun tentang dirinya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Terus apa hubungannya antara cap tangan berwarna merah darah itu dengan teror pocong merah, Bu? Nah, berdasarkan teori konspirasi alam goib halu dan penuh ilusi, seperti ini Pel penjelasannya. Jadi dari awal Pak Plecit itu sudah menggunakan bantuan dari jin perewangan, Pel. Kemudian selain memperkaya diri dengan jin perewangan, dia juga menjadi lintah darat alias rentenir yang meminjamkan uang kepada penduduk desa. Di situ dia juga mengajukan syarat berupa cap tangan darah, entah itu darah ayam atau darah apapun, yang jelas itu dari baunya itu asli darah, Pel. Dan meminta penduduk untuk melakukan cap tangan darah, tanda tangan, dan menulis namanya di kertas itu. Jumlah bunga 50% itu benar-benar sangat memberatkan penduduk desa, dan itu merupakan serangan psikologis pertama yang membuat penduduk merasa sangat berat dan ketakutan tidak mampu membayar hutang. Dari situ psikologis mereka beneran terganggu, dan dari situlah jin perewangan itu mendapatkan legalitas berupa izin dari Pak Plecit untuk meneruskan kekayaan ketika suatu saat nanti dia mati. Dan saat Pak Plecit benar-benar mati, pada akhirnya pocong merah yang merupakan jin perewangan itu memiliki jalan dan alasan untuk meneror atau bahkan menumbalkan penduduk desa yang pernah berhutang kepada Pak Plecit, dengan tujuan harta kekayaan Pak Plecit itu nanti bisa langgeng sampai 7 turunan. Ingat, Pel, bahwasannya jin atau hantu itu tidak akan bergerak atau melakukan kejahatan jika tak ada perintah dari manusia. Seperti itu ya, Bu. Baiklah, aku paham dengan penjelasanmu. Penjelasan yang panjang dan lebar serta kali tinggi yang diberikan oleh Kribo kepada si Tompel benar-benar membuat Tompel merasa tercerahkan. Dan di malam harinya dia pun memantapkan diri untuk menghadapi pocong merah yang suka meneror warga itu. Wah, sudah jam segini nih. Ayah tidak akan biarkan pocong itu menghancurkan kebahagiaan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah di siang harinya, kedua orang ini yaitu Tompel dan Kribo berdiskusi. Kribo mengatakan sepertinya menurut perhitungannya pada malam hari inilah pocong merah itu akan mulai mengganggu keluarga si Tompel. Tompel yang tidak terima kebahagiaannya direnggut, bersiap diri untuk menyambut kedatangan pocong merah itu secara langsung. Hei pocong merah, keluarlah
tunjukkanlah eksistensimu. Aku si Tompel akan menghadapimu. Kemari, aku ada di sini. Aku tidak takut padamu. Ayo muncullah. Aku sudah tahu permainanmu. Kamu sedang sembunyi dan ingin mengagetkanku, kan? Ayo kalau berani keluarlah. Dasar pengecut, beraninya main petak umpet terus. Di tengah malam itu, si Tompel berusaha untuk memprovokasi hantu pocong merah supaya keluar menghadapinya. Dia berteriak di tengah malam seperti orang gila, berharap pocong itu berani menampakkan wujudnya di hadapannya. Dia melakukan hal gila tersebut melawan rasa takutnya, karena dia tidak ingin pocong merah itu mencelakai keluarganya. Dan setelah beberapa menit lamanya Tompel memprovokasi, pada akhirnya kaget aku. Kurang ajar kamu. Kenapa? Takut dia. Tidak, aku tidak takut padamu. Aku sama sekali tidak takut padamu. Baguslah kalau begitu. Malam ini aku akan mencabut nyawamu. Aku sudah tahu kelemahanmu. Mulai detik ini kamu tidak akan bisa lagi meneror warga di sini. Tak bakar kertasmu. Loh, loh, aduh, lah. Kenapa? Rusak ya koreknya. Tunggu sebentar. Aku bisa jelaskan. Aku ambil korek api di dapur dulu ya. Kematianmu sudah tiba, Tompel. Gawat banget nih. Aku harus segera kabur dari sini. Takkan kubiarkan kamu kabur. Baguslah kamu manusia. Tak ada gunanya melawan. Aduh, Ada apa ini? Kenapa seperti ini? Tanganku. Apa yang kamu lakukan? Kenapa bisa seperti ini? Kurang ajar. bukan aku pelakunya. Tapi alhamdulillah, rasakan itu. Kalau bukan si Tompel ini, terus siapa pelakunya? Ya, kamilah pelakunya. Kamilah yang sudah membakar tubuhkan kardus ini. Sial. Keluarga rese. Kampusnya malah dibakar. Hentikan. Sial. Kontrakku di dunia manusia terbakar habis. Aku tidak punya alasan lagi untuk berada di sini. Awas kalian ya. Pada malam itu akhirnya si Tompel berhasil menaklukkan hantu pocong merah yang meresahkan dan suka meneror para warga. Keberhasilan si Tompel tidak serta-merta karena keberanian dan juga kemampuannya. Ya, itu semua terjadi juga karena bantuan dari istri dan anaknya yang merupakan perwujudan dari cinta kasih di dalam sebuah keluarga, yaitu selalu saling membantu, saling melengkapi, dan bisa memahami serta selalu mencari solusi baik dikala suka maupun duka.
Dan di tempat lain, di rumah mewah yang terletak di tengah sawah, kebakaran hebat tiba-tiba saja terjadi. Sebuah bangunan kayu mewah milik Pak Plecit pada akhirnya terbakar hebat pada malam itu dan menyisakan puing-puing serta reruntuhan bangunan yang gosong. Tak ada warga desa yang tahu kejadian itu karena memang lokasinya yang sangat jauh dari pemukiman penduduk. Dan di pagi harinya pada akhirnya para warga yang mengetahui bahwa rumah Pak Plecit hancur lebur segera mendatangi tempat itu. Mereka semua dikagetkan dengan penemuan 4 mayat yang sudah gosong, hangus, terbakar dan tak dikenal. Ya, walaupun begitu, para warga langsung paham bahwa itu adalah anggota keluarga Pak Plecit, yaitu anak dan istrinya. Sungguh ironis Pak Plecit dan keluarganya ini. Pak Plecit yang mendapatkan kekayaan dengan cara yang tidak benar dan berusaha ingin meneruskan kekayaan sampai 7 turunan. Ketika dia nanti mati, pada akhirnya justru malah lenyap dalam waktu semalam. Kekayaan sejati bukanlah tentang seberapa banyak yang kita miliki, melainkan tentang bagaimana cara kita mendapatkannya dan manfaat apa yang kita berikan kepada orang lain. Terima kasih sudah menonton video dari kami. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe.